Selamat datang di Biru, sebuah podcast yang membahas seputar berita terkini, keuangan, investasi, otomotif, dan masih banyak lainnya. Dari masalah jadi solusi. Stay tune. Halo teman-teman, selamat datang di acara Podcast Biru, Bincang Seru powered by Astra Finansial. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih, jauh-jauh dari kantornya menuju studio Podcast Astra Finansial di Menara Astra. Kita udah kedatangan Mas Wiyoko, Sustainability Expert dari Asuransi Astra. Selamat datang Mas Wiyoko di Podcast Biru. Terima kasih Mbak Derira sudah mengundang saya. Jangan nyebut expert lah ya, saya paling siap. praktisi aja gitu ya. Oke, boleh. Praktisi dari sustainability dari Asuransi Astra. Ya. Oke, Mas Wiyoko apa kabarnya hari ini Mas Wiyoko? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas Wiyoko. Hari ini ke Podcast Biru naik apa Mas Wiyoko? Hari ini naik MRT. Luar gitu. biasa. Itu udah salah satu bentuk komitmennya Mas Wiyoko ya terkait dengan sustainability, transportasi juga menggunakan transportasi umum gitu kali ya. Iya dong. Oke Mas Wiyoko, ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tren yang sekarang nih terkait dengan sustainability living. Siap. Kita ngelihat bahwa sekarang trennya itu semua orang mulai punya kecenderungan buat melakukan apapun tindakan pribadinya mereka itu dengan mempertimbangkan hal-hal lain terutama terkait dengan keberlanjutan itu sendiri. Mungkin Mas Wiyoko ada perspektif kali Mas atau info-info terkini nih Mas, kira-kira apa sih sebenarnya sustainability living itu sendiri dan kira-kira apa sih faktor pemicunya nih berkembangnya gaya hidup keberlanjutan itu Mas? Oke, ya makasih Mbak Derira. Jadi kalau ngomongin sustainable living gitu ya, ini kan jadi tren sebenarnya sekarang ya. Jadi banyak anak-anak muda gitu ya, nggak lintas usia lah, lintas generasi melakukan pola-pola hidup yang bisa dibilang ramah lingkungan gitu ya, green gitu ya. Contohnya ada banyak sebenarnya. Jadi kebiasaan sekarang rumah tangga itu sudah mulai ada yang memilah sampah misalnya gitu ya. Karena sampah kita itu kalau sekarang tahu yang contohnya misalnya di Bantar Gebang tuh udah setara sama gedung 16 lantai loh Mbak. Iya, betul, Sampahnya betul, gitu ya. sendiri. Itu yang ketumpuk gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman kita sekarang ini udah banyak yang mulai memilah sampah, itu sudah bisa membantu sebenarnya mengurangi sampah mana yang sebenarnya bisa diolah lagi secara produktif, sampah mana yang memang udah nggak bisa diolah jadi akhirnya berakhir di TPA gitu ya. Jadi kalau udah bisa memilah dari rumah nanti lebih mudah nih untuk proses-proses selanjutnya gitu ya. Terus ada juga tren sekarang kemana-mana tuh kalau kita lihat banyak orang udah mulai pakai tumbler ya. Sekarang udah nggak minum lagi dengan botol-botol plastik sekali pakai gitu ya. Jadi itu tren yang bagus sebenarnya. Dan ini sudah cukup banyak di kota-kota besar terutama ya saya lihat banyak yang sudah menerapkan ini. Dan kayak misalnya sekarang belanja juga udah banyak orang yang nggak lagi pakai kantong plastik. Betul. Tuh. Sekarang udah bawa sendiri goodie bag dari rumah. Terus belanja ya udah pakai kantong belanja sendiri gitu yang bisa dipakai berulang kali. Nah ini salah satu contoh. Oh satu lagi yang lagi tren juga tuh thrifting ya. Thrifting. Jadi baju-baju yang second gitu ya. Itu ternyata masih bisa dipakai lagi gitu ya. Dijual dan laku loh gitu ya. Jadi ini bisa ngurangin sampah lumayan banyak karena salah satu sampah terbesar tuh salah satunya adalah pakaian bekas gitu ya. Gitu. Kalau faktornya sendiri tuh Mas, pengen tahu nih apa sih yang nge-trigger gitu ya dengan berkembangannya konsep gaya hidup berkelanjutan gitu. Apakah ini memang gerakan masif tanpa disadari ataukah by design apa gimana nih sebenarnya Mas dengan perkembangan tren sustainability living ini sendiri? Oke, kalau ngomongin sustainability living atau sustainable living itu sebenarnya kalau saya melihat trennya ini ada dua hal ya. Jadi ada yang memang dia by nature terjadi gitu ya. Ada juga yang by design. Kalau yang by nature contohnya sebenarnya ini berawal dari keresahan masyarakat yang merasakan bahwa kok sampah di rumah saya banyak banget atau di tempat penampungan sampah sebelah saya kok udah penuh terus gitu ya, orang pada buang sampah sembarangan, itu kan keresahan gitu ya. Nah dari situ lari jadi mereka berpola hidup yang sustainable gitu. Contohnya gini lah yang gampang ya, misalnya
dulu nih ya berapa tahun lalu itu istri saya pernah berkeluh kesah lah ya. Jadi sampah di depan rumah itu kok selalu diacak-acak sama pemulung gitu ya. Jadi ada pemulung yang ngacak-ngacak, dia nyariin tuh biasanya botol-botol plastik, gelas plastik, dan kertas yang masih bisa Daur ulang lah, yang bisa dikiloin gitu ya. Iya. Itu mereka acak-acak, terus akhirnya banyak sampah yang ikut berserakan gitu kan di tempat sampah depan rumah. Akhirnya berapa kali kejadian kayak gitu, istri saya mulai mikir, ya udahlah kalau memang ternyata pemulung setiap hari lewat dan ngacak-ngacak daripada ngacak-ngacak gitu ya, mending sekalian aja dari rumah kita pilah gitu. Pilah plastik. Akhirnya sekarang yang botol-botol plastik, gelas plastik gitu ya, dan yang barang-barang yang memang masih bernilai gitu ya, itu udah dipisahin sendiri tuh di rumah kita. Jadi kita pisahin di rumah sehingga pas taruh di tempat sampah di depan itu juga sudah terpilah. Oke. Nah, ini ya keuntungannya dua ya buat kita sendiri, jadi nggak berantakan nanti di depan. Buat pemulungnya juga memudahkan gitu ya. Betul, jadi betul. mereka yang memang agent daur ulang ya, gitu ya, saya bilangnya agent daur ulang, karena mereka nih keliling, mereka nyariin itu juga gampang, tinggal ngambil terus mereka ke tengkulak biasanya dikiloin segala macam gitu ya. Tapi secara nggak sadar itu ya part of sustainable living juga loh gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal kecil mungkin ya, selain mungkin dari praktek memilah sampah, mungkin hal-hal lain yang tanpa kita sadari itu ternyata juga udah bentuk pola kontribusi buat keberlanjutan gitu kali ya Mas ya. Betul. Iya. Jadi ya bisa mulai dari hal kecil lah yang ada di sekitar kita, nggak usah yang jauh-jauh gitu ya. Yang hal kecil tuh yang bisa kita lakukan, mulai lagi nggak pakai plastik, nggak pakai lagi botol sekali pakai gitu, minum ya buat tumbler segala Milih macam. transportasi umum. Umum gitu juga termasuk gitu ya. Saya sangat menikmati sekarang transportasi publik di Jakarta terutama ya. Saya rumah di Bekasi gitu ya. Kalau saya hitung-hitung perjalanan dari saya ke kantor, dari rumah ke kantor gitu, dibanding saya pakai kendaraan sendiri, itu ternyata memang lebih hemat. Satu, saya pakai transportasi umum gitu ya. Yang kedua, sekarang juga udah cukup nyaman kok gitu pakai transportasi umum, nggak kayak dulu yang kita harus umpel-umpelan banget. Ya mungkin ada ya di beberapa titik yang masih lumayan rame gitu ya. Tapi mostly kalau saya sih dari Bekasi saya di Simatupang ya, Fatmawati, itu udah bisa naik bus, nyambung MRT, udah enak banget sih. Dan jalan di pedestrian kayak Jalan Sudirman itu juga udah sangat nyaman gitu ya. Jadi kenapa enggak gitu sih. Betul. Hal-hal kecil tapi turut mengurangi emisi lah ya. Benar. Tadi udah diceritain kalau misalnya itu berdasarkan nature gitu ya Mas ya. Secara naluri itu melakukan praktek-praktek sustainable living gitu. Nah kalau yang by design itu maksudnya gimana tuh Mas Pyoko? Kalau yang by design ini juga contohnya yang gampang lah, yang ada di sekitar kita ya. Mungkin teman-teman juga merasakan kalau kita sekarang belanja di Indomaret, Alfamart gitu ya, atau minimarket lah, saya nggak sebut merek gitu. Di minimarket dekat rumah gitu ya, yang di kota-kota tertentu nih, itu beberapa sudah nggak pakai lagi kantong plastik kan, gitu ya. Itu karena memang ada kebijakan dari pemerintah gitu ya, regulasinya melarang mereka untuk menjual dengan plastik sekali pakai. Akhirnya apa yang terjadi? Ya masyarakat sekarang udah mulai paham, begitu belanja ke sana ya bawa kantong belanja sendiri dong. Awalnya mungkin terpaksa, ngapain sih gitu, tapi lama-lama kan terbiasa juga gitu ya. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Nah ini hal yang bagus sih. Kalau untuk hal yang positif kenapa enggak gitu ya. Betul. Jadi memang butuh bukan cuman mungkin juga dari sisi manusia sendiri, tapi mungkin juga dari skala yang lebih besar, ada regulasi yang lebih mendukung ataupun inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan bersama, mungkin impact-nya bisa lebih besar gitu ya Mas. Iya betul. Jadi memang kalau yang di by design itu peran dalam hal ini pemerintah gitu ya. Itu cukup signifikan gitu dengan regulasi-regulasi yang dibuat, penataan transportasi publik yang dibuat sedemikian rupa gitu. Itu juga jadi satu faktor yang menjadi penentu nih kita bisa hidup sustainable atau enggak gitu ya. Di sisi lain kalau di lingkup kita misalnya sekarang perusahaan nih, ya kita juga sebenarnya bisa nih nerapin yang by design selain yang by nature tadi ya.
yang by design ini bisa kita terapin sebenarnya. Kayak kita mungkin sekarang di kantor udah mulai nggak pakai lagi botol-botol plastik gitu ya. Udah kita pakainya gelas gitu ya dan sebagainya. Tumbler juga karyawan sekarang rata-rata udah pakai tumbler semua kan, masing-masing. kemana-mana masing-masing gitu. Nah kesadarannya udah cukup bagus lah gitu. Semangat kurangi plastik ya Mas ya. Ah Salah itu satunya. ya salah satunya program Astra kan semangat kurangi plastik. Mas, sebenarnya nih Mas, kadang kan orang bicara terkait dengan sustainability itu dibilang sederhana, iya mudah dimengerti. Tapi di saat yang bersamaan tuh sangat kompleks gitu untuk memahami secara keseluruhan apa sih sebenarnya sustainability gitu kan ya Mas ya. Tapi mungkin dari Mas Yoko nih bisa bantu untuk menjelaskan ke kita nih, kira-kira sebenarnya tuh objektifnya tuh apa sih Mas terkait dengan sustainability dan apa aja sih pilar-pilar yang ada di dalam sustainability itu sendiri gitu Mas? Oke. Jadi kalau ngomongin sustainability, mungkin saya cerita dulu menurut saya ya perspektif saya sustainability itu apa gitu ya. Ini juga saya mungkin merangkum dari beberapa literasi di luar gitu ya. Sebenarnya kalau yang paling saya sukai definisi sustainability itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan di masa yang akan datang atau generasi yang akan datang. Jadi gimana caranya kita bisa hidup dengan baik, dengan layak, dengan nyaman di hari ini, tapi juga di anak cucu kita nanti itu tetap juga hidupnya harus bisa bahkan lebih baik dari kita dong gitu ya. Betul. Kita nggak ingin di masa yang akan datang sampah itu makin menumpuk misalnya sehingga banjir di mana-mana atau bau di mana-mana gitu ya atau udaranya jadi tercemar. Jadi nggak layak lah ya. Jadi nggak layak buat anak cucu kita untuk hidup. Atau kita juga nggak pengen polusi terlalu banyak di masa yang akan datang yang menyebabkan nanti terjadinya global warming misalnya gitu ya. Itu kan menyebabkan banyak hal lah. Bencana, jadi kekeringan, kelaparan, sebagainya. Itu buntutnya panjang gitu. Nah itu yang kita sekarang perlu inisiasi lah, walaupun bukan baru ya ini sebenarnya udah hal yang udah lama lah sebenarnya sustainability gitu, cuma sekarang lagi makin in aja gitu. Makin in, betul. Gitu. Terus terkait dengan pilar-pilarnya sendiri Mas, kan ada yang bicara sustainability nih terkait kontribusi kita nih sama alam gitu. Terus ada yang bilang juga kalau sustainability ini nih sebenarnya gimana kita bisa bangun kesetaraan nih di masyarakat. Nah itu kira-kira sebenarnya key point terkait dengan elemen atau pilarnya di sustainability itu apa aja sih sebenarnya Mas ya? Ya dari berbagai teori yang ada ya salah satu yang sering diterapkan adalah sustainability itu biasanya pilarnya ada environment, sosial sama tata kelola governance atau ESG ya kalau bahasa Jawanya gitu. Kalau di Indonesianya lingkungan, sosial dan tata kelola LST gitu ya. Ini pilar-pilarnya. Kalau di lingkungan itu biasanya fokusnya banyak yang paling berat atau yang paling sering digaungkan saat ini adalah terkait dengan global warming sebenarnya, global warming. Nah, untuk mencegah terjadinya global warming, bukan mencegah sih tapi lebih kepada membatasi kenaikan suhu bumi di tahun 2050 itu supaya tidak lebih dari 1,5 derajat. Oke, itu goal ultimate buat yang lingkungan tuh Mas? Lingkungan salah satunya ya di bidang yang di bidang yang tadi ngomongin global warming gitu ya. Supaya jadi di tahun 2050 nih suhu bumi pasti akan naik gitu ya. Tapi gimana caranya kita membatasi supaya naiknya nih nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Betul. Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain saat ini dengan kondisi sekarang, kita business as usual gitu ya. Kita melakukan hal yang sekarang kita lakukan seperti biasa. Itu tahun 2050 bisa naik 4%. Oh 4%. Gitu. 4 derajat sorry. 4 derajat. Bukan 4%, 4 derajat. Nah efeknya itu akan panjang gitu ya. Banyak lah bisa terjadi kekeringan, suhu bumi di satu belahan dunia yang paling panas itu bisa sampai 60 derajat gitu. Yang orang tuh gak bisa hidup terlalu lama dengan temperatur sekian gitu. Ya. Belum lagi kenaikan permukaan air laut. Ya. Kalau ada yang bilang misalnya tahun 2050 kota-kota besar dunia nih banyak yang tenggelam gitu. Termasuk salah satunya Jakarta gitu ya. Ya bisa terjadi gitu kalau kita gak ngapa-ngapain saat ini gitu ya. Maksudnya kita gak melakukan apa-apa. Nah itu yang lagi diupayakan. Nah, untuk mencapai tadi naiknya jangan lebih dari 1,5 derajat. Ada yang namanya inisiatif tuh net zero emission ya.
net zero emission. Nah, net zero emission itu yang juga sekarang lagi banyak digaungkan di dunia global lah gitu Betul, ya. betul. Itu juga yang pemerintah saat ini juga sedang upayakan dan banyak tentunya berbagai sektor juga upayakan gitu. Oke. Gitu. Itu yang lingkungan ya Mas ya. Yang lingkungan. Kalau yang dari yang terkait sosial itu Mas. Kalau yang sosial sebenarnya sekarang kita bisa lihat lah di kanan kiri gitu ya. Gak usah jauh-jauh ke Afrika, ke India. Kita lihat coba di Indonesia dulu lah ya. Ya. Di Indonesia sendiri tuh masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin untuk memperoleh akses pendidikan aja susah gitu ya. Yang di daerah-daerah terpencil, kalau pemerintah bilang 3T gitu ya. Tertinggal, terluar, terdepan gitu. Nah, itu mereka memperoleh akses pendidikan, akses terhadap kesehatan itu jauh dibandingkan kita yang ada di kota besar sekarang gitu ya. Kita sekolah gampang, udah tinggal mungkin lompat sedikit udah nyampe gitu ya. Iya, Mereka sekolah harus mendaki gunung lewati lembah gitu kayak lagunya Ninja Hattori ya. Gitu. Belum lagi kalau ada yang sakit harus ke rumah sakit. Oh, itu berkilo-kilometer. Kalau ngeliat di berita-berita kemarin tuh ada yang ibu mau melahirkan itu harus ditandu oleh warga setempat berkilo-kilometer untuk bisa sampai ke rumah sakit gitu ya, sehingga bisa melahirkan. Nah, ini kan masih ada gitu di tempat kita. Nah, ini yang ingin perlu segera kita bersama lah untuk bisa mengurangi ketimpangan tadi. Seenggaknya berarti kesejahteraan yang merata gitu ya Mas ya. Iya, kesejahteraan yang merata, atau kalau kita tahu sekarang ada yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, yang sebelumnya juga udah ada Millennium Development Goals, ya, MDGs gitu ya. Itu terus dikembangin ya Mas ya. Maksudnya kita emang sering tuh dengar beberapa konsep-konsep lah, goals yang pengen dicapai gitu. Itu selalu dikembangkan dengan perkembangan apa gimana itu Mas? Iya, jadi kan kalau dulu kan MDGs itu goals untuk sampai dengan tahun 2015 2020 gitu. Nah, habis itu dilanjutkan lagi sama SDG. Jadi dievaluasi terus gitu ya. Goals-nya ini udah tercapai atau belum, apa yang sudah, apa yang belum gitu ya. Kemudian diramu lagi kira-kira ke depan nih sampai 2030 ingin seperti apa. Nah, itu jadilah SDGs tuh. Sustainable Development Goals gitu ya. Nah, itu yang sekarang juga jadi goals bersama di seluruh dunia gitu. Kita ingin mencapai itu. Ada 17 poin di sana. Mulai dari no hunger sampai dengan macam-macam lah, sampai dengan justice dan sebagainya gitu. Oke. Terus lanjut berarti ini pilar yang ketiga berarti ya Mas ya. Tata kelola di governance nih. Nah, itu gimana tuh Mas? Itu cuman buat perusahaan-perusahaan, negara-negara, atau juga bisa dipraktekin sih buat personal-personal nih yang pengen memenuhi 3 elemen itu mungkin ya, dengan menerapkan sustainable living gitu. Siap. Jadi bisa dibilang ya, kalau kita tadi udah ngomongin lingkungan, terus ngomongin sosial gitu ya. Itu semua kan ada inisiatif-inisiatif yang bisa kita lakukan baik secara individu maupun secara organisasi, perusahaan atau negara bahkan gitu ya. Nah, kalau yang pilar ketiga governance ini, itu kan tata kelola. Sebenarnya itu juga bisa diterapin di semua level gitu ya. Gitu, dari sudut pandang saya setidaknya. Kalau di perusahaan sudah pasti kita bisa menerapkan standar operational procedure, kita bisa menerapkan sistem bagaimana monitoring, review, plan, do, check, action segala macam gitu ya. Bahkan kita bisa menerapkan sistem auditnya dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kita terapkan di perusahaan gitu. Negara juga tentu bisa ya. Government itu salah satu tugasnya adalah ya membuat tata kelola yang baik untuk negaranya dalam hal mencapai tadi ya goals untuk sustainability. Nah, secara individu kalau menurut saya sangat bisa sekali. Kalau secara individu ya gimana caranya kita mengelola diri kita sendiri supaya kita bisa berkontribusi nih, minimal dengan hal yang sederhana lah sehari-hari. Bagaimana kita mengelola diri kita untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai misalnya. Bagaimana kita mengelola diri kita untuk mau menggunakan transportasi publik gitu ya. Dan sebagainya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Menanam pohon gitu ya. Dan lain-lain lah. Jadi kalau ini udah bisa kita lakukan, rasanya Sustainable Development Goals atau tadi net zero emission dan lain-lain itu pasti sih bisa tercapai gitu ya.
Jadi mulai dari individu sampai dengan level yang paling tinggi, kita sama-sama menerapkan tata kelola yang baik, harusnya bisa. Tapi emang gak gampang gitu sih. Oke, menarik nih Mas bicara soal tata kelola dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya kalau di asuransi Astra sendiri, itu kira-kira udah ada aspirasi terkait dengan keberlanjutan belum ya Mas ya? Oke, jadi kalau terkait dengan keberlanjutan saat ini sih sebenarnya kalau teman-teman lihat di salah satu misinya asuransi Astra yang keempat itu kita ingin menjadi kita bilangnya good corporate citizen gitu ya, warga usaha yang baik dengan melakukan tanggung jawab sosial dan mengelola lingkungan hidup secara berkesinambungan gitu. Jadi itu udah tercantum di misinya gitu ya. Sementara kalau ilmu manajemen katanya kalau misi itu sebenarnya adalah alasan kenapa perusahaan itu didirikan gitu. Sehingga ya ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya untuk asuransi Astra gitu. Jadi kita sudah melakukan ya cukup banyaklah inisiatif-inisiatif terkait dengan sustainability. Dan bahkan kita juga nggak melihat sustainability ini hanya dari satu sisi ya, misalnya kegiatan sosial saja, tidak gitu. Kegiatan sosial tetap kita jalankan, tapi juga sebenarnya dari sisi produk misalnya, itu juga kita sudah mulai kembangkan nih ke Apa tuh Mas? arah-arah. Kira-kira tuh Mas? Contohnya misalnya kita asuransi Astra kan produknya asuransi ya salah satunya ya. Jadi kita di produk-produk asuransi kendaraan bermotor udah mulai masuk nih ke electric vehicle gitu ya. Itu udah ada produk asuransi untuk electric vehicle gitu. Terus kita juga ada konsorsium bersama dengan asuransi yang lain untuk mengelola wreck itu bangkai kapal gitu ya. Bangkai kapal supaya tidak mencemari laut gitu ya. Itu kan lumayan. Kita ada produk-produk asuransi itu. Termasuk juga untuk UMKM misalnya. UMKM kita ada produk asuransi untuk UMKM pembudidaya ikan kecil. Nah, itu juga konsorsium kita bersama dengan asuransi-asuransi lain gitu ya. Itu sudah kita lakukan sejak cukup lama lah ya. Nah, itu dari segi produk. Selain produk juga misalnya salah satu yang kami lakukan kan di bidang investment misalnya. Investment pun sekarang kita juga udah mulai nih masuk ke arah green investment gitu ya. Mulai dari green bond misalnya gitu. Nah itu sudah kita mulai jajaki gitu. Dan selain itu kita juga ada inisiatif terkait dengan sustainability yang lain. Salah satunya kita punya program namanya Estafet Peduli Bumi. Estafet Peduli Bumi. Apa tuh Mas? Kok dari judul programnya aja udah menarik banget itu. Iya, nah, Estafet Peduli Bumi ini memang baru kita lakukan di 2022 kemarin ya. Itu program Estafet Peduli Bumi pertama kita. Itu kita lakukan di 7 kota Mbak Derira. Jadi mulai dari Medan, termasuk Kabupaten Langkat tuh di Sumatera Utara. Terus kita ke Jakarta, habis itu ke Semarang, ke Balikpapan, Makassar, Denpasar sampai ke Sumba. Wow. Ya, 7 seluruh kota. Indonesia lah ya. Ya, dari nggak barat semuanya sampai sih, cuma barat sampai timur lah ya, Mas ya. Dari barat ke timur lah gitu ya. Kenapa kita bikin 7 gitu ya? Ya itu karena memang 7 kota itu yang ya, pertama kita ada cabang kita di sana. Walaupun yang di Sumba nggak ada ya, tapi tetap kita sambangi gitu ya. Dan di masing-masing kota ini juga BOD kita ikut loh gitu. Jadi di tiap kota ini ada minimal 1 BOD yang hadir melit kegiatan di sana gitu. Jadi kita pingin sebenarnya kegiatan sustainability ini memang nggak cuma kegiatan di satu bagian tertentu, misalnya di asuransi Astra cuma departemen CSR ISR aja atau divisi tertentu, tapi ini memang kegiatan jadi concern perusahaan loh sustainability ini. Jadi ini kontribusi bersama ya Mas. Bener, kontribusi bersama. Activity-nya apa aja tuh Mas yang selama di beberapa kota itu? Di 7 kota itu activity-nya ini semua intinya terkait dengan sustainability ya. Kita sebenarnya adopt dari Astra juga karena kita kan bagian dari grup Astra ya. Astra tuh punya namanya Astra 2030 Sustainability Aspirations. Beberapa matrix di dalamnya itu ada yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah itu yang kita bawa sebenarnya ke masing-masing kota tadi.
kita juga bawa aspirasi, ya bukan aspirasi, arahan dari OJK ya Betul. terkait dengan literasi keuangan Literasi gitu. keuangan, Jadi di tiap kota itu kita ada kegiatan misalnya penanaman pohon, terus ada literasi keuangan, terus kita juga ada di internal cabang nih ada program penghematan energi, pengelolaan air gitu. Wow. Dan di beberapa cabang kita juga pasang solar panel gitu ya untuk renewable energinya gitu ya. Terus di masing-masing kota nih biasanya kita ada highlight program juga, Mbak Derira. Kayak misalnya di Medan. Medan itu ada tetangganya namanya Kabupaten Langkat. Di sana itu angka stuntingnya cukup tinggi. Nah, kita masuk intervensi program penurunan stunting di sana gitu ya. Programnya nggak one hit ya, tapi emang kita ada program yang berkelanjutan gitu. Jadi mulainya tahun lalu, tapi selesainya mungkin baru di tahun ini gitu. Itu kita kolaborasi tuh bareng volunteer doctors gitu, volunteer doctors yang kebetulan juga pemenang Satu Indonesia Awards ya. Itu kayak pengecekan dan apa tuh Mas kegiatan buat spesifik stuntingnya? Kalau stunting itu pertama kita mapping dulu di sana ada berapa banyak sih yang stunting. Kita akhirnya fokus intervensi di satu desa namanya Desa Tanjung Ibus gitu ya. Nah kita gandeng tuh teman-teman volunteer doctors yang mayoritas tuh dari Unpad gitu ya. Mereka datang ke sana untuk memberikan edukasi pertama tuh kepada kader-kader posyandu dan pemerintah setempat gitu ya. Bagaimana sih mengelola posyandu dengan baik, kalau ada anak stunting gitu gimana cara menghadapinya gitu, treatmentnya harus seperti apa gitu ya. Jadi ada edukasi untuk posyandunya, ada juga intervensi gizi ke anaknya gitu. Intervensi gizi ke anaknya ya nanti ada bantuan suplemen gizi gitu ya, vitamin dan sebagainya. Itu yang dilakukan untuk program stunting dan ada monitoringnya gitu ya. Gitu. Nah, ini dilakukan secara berkelanjutan. Itu yang di Medan. Kalau di Jakarta kita fokusnya di bidang lingkungan, ada penanaman mangrove. Ya, mangrove kita di Pantai Indah Kapuk sana ya. Kalau di Semarang beda lagi nih. Semarang itu kita fokusnya ke UMKM. Tapi literasi keuangan nanam pohon tetap ada gitu ya. Tapi fokus highlightnya tuh di UMKM. Dan UMKM-nya itu nggak sembarang UMKM, tapi kita angkat juga isu diversity. Gimana tuh maksudnya tuh Mas? Nah, jadi UMKM yang kita kasih bantuan modal bergulir gitu ya. Kita ada dana bergulir, programnya dana bergulir. Itu kita kasih ke UMKM di 6 rumah ibadah yang mewakili 6 agama. Wah, komplit ya Mas programnya ya. Jadi kita tuh bawa BOD ke sana, keliling tuh ya. Ada yang ke masjid, ada yang ke pura, ada yang ke kelenteng, ada yang ke gereja dan sebagainya gitu ya. Jadi dari biasanya tuh rumah-rumah ibadah kan di sekelilingnya tuh ada penjual-penjual makanan, minuman dan sebagainya gitu ya. UMKM yang memang dikelola sama mereka gitu ya. Nah itu yang jadi sasaran kita gitu ya. Jadi pengembangan UMKM-nya dapat, isu diversity-nya juga dapat gitu ya. Kita langsung gandeng tuh semua. Itu yang di Semarang. Terus kita lanjut lagi ke Balikpapan. Nah kalau Balikpapan nih juga unik sih kalau di sana kita mirip sama di Jakarta itu fokusnya di lingkungan mangrove ya. Kita nanam mangrove. Tapi emang mangrove di sana tuh hutan mangrove-nya keren banget nih dari nanti kapan-kapan kita ke sana boleh lah. Kita naik kapal ke sana sampai ada buaya di sampingnya gitu ya. Itu kanan kirinya hutan mangrove. Nah, itu yang kita juga bantu ingin kontribusi untuk konservasi di sana gitu. Gitu. Itu dari Balikpapan. Makassar kita ada terumbu karang sama safety riding gitu ya. Terus komplit bener-bener. Denpasar kita pasang solar panel gitu ya. Program-program lingkungan, literasi tetap ada sampai yang terakhir tuh di Sumba ini jadi puncaknya di tahun kemarin gitu ya. Langsung bareng presidir kami kita programnya udah 4 pilar tuh semua ada di sana gitu ya. Mulai dari stuntingnya juga ada, kita bikin TK percontohan bebas stunting. Nah itu di TK Hati Nurani Sumba. Kita baru kick off di Desember kemarin jadi programnya masih berlanjut nih sampai sekarang. Terus kita juga ada tanam 3.000 mangrove di sana. Terus kita juga support di sana tuh ada komunitas lah ya, yayasan itu namanya English Goes to Kampung.
Jadi mereka tuh yayasan itu ngajarin anak-anak supaya bisa berbahasa Inggris gitu. Karena Sumba ini kan salah satu destinasi Tempat wisata turis ya. Betul. Nah, kita bantu bangun learning centernya gitu ya di sana. Itu kita lakukan termasuk juga UMKM, rumah adat di sana gitu ya. Kita kasih support juga di situ. Intinya seru banget lah kegiatan estafet peduli bumi ini gitu ya. Jadi dari aspek lingkungannya ada, sosialnya ada gitu. Dan rencananya nanti di tahun ini juga kita masih akan terus lanjutkan. Oh terus lanjut nih Mas, berlanjut ya estafetnya. Tapi pasti nanti ke lokasi-lokasi yang lain ya. Karena namanya estafet kan sambung menyambung gitu ya. Jangan sampai putus sih kalau bisa gitu ya. Jadi kita akan mudah-mudahan bisa lancar dan lanjutkan terus gitu. Wah luar biasa sih aspirasi keberlanjutannya dari Asuransi Astra ya. Udah program sustainability-nya berjalan terus, dari sisi pengembangan produk juga, tata kelola juga terus digaungkan gitu ya Mas ya. Kalau ini sendiri sini Mas, kira-kira tuh harapannya apa ya Mas ya dengan terus banyaknya kontribusi perusahaan, termasuk perusahaan yang digaungi Mas Wiyoko, terus juga banyaknya orang juga makin peduli nih dengan terkait isu-isu sustainability gitu ya. Kira-kira harapannya apa nih buat para pendengar podcastnya nih Mas? Apa nih kira-kira yang bisa bikin teman-teman habis ini langsung bergerak gitu kan ya? Wah kayaknya apa nih kira-kira dari Mas Wiyoko? Kalau menurut saya sih gini, pasti mungkin banyak juga teman-teman yang merasa pengen sih mulai pakai tumbler, pengen sih coba milah sampah, pengen sih ya naik kendaraan umum. Selama itu masih ada di pikiran doang tuh nggak jadi apa-apa gitu. Jadi kalau saran saya sih udah action aja gitu. Jadi langsung gaspol gitu ya. Kalau pengen pakai tumbler udah pakai tumbler, bawa terus konsisten gitu. Nah yang penting konsisten lah ya. Mudah-mudahan walaupun kelihatannya itu hal kecil buat kita ya, tapi siapa tahu gitu ya orang-orang kanan kiri kita jadi terinspirasi gitu, dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Dan ya kalau semua nanti melakukan hal yang sama itu pasti dampaknya luar biasa sih gitu. Wah makasih loh Mas Wiyoko. Itu sih teman-teman kira-kira obrolan kita bareng sama Mas Wiyoko dari Asuransi Astra. Kita tadi dari awal udah bicara tentang tren-tren terkait gaya hidup keberlanjutan. Terus apa konsep-konsep keberlanjutan itu sendiri. Sharingnya Mas Wiyoko dengan karya-karya Mas Wiyoko terkait sustainability di Asuransi Astra. Dan tips terakhir dari Mas Wiyoko tadi, yakinin aja, jalanin hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu ternyata bisa beri impact yang lebih besar buat keberlanjutan bumi itu sendiri ya Mas Wiyoko ya. Terima kasih Mas Wiyoko udah hadir di podcast Biru. Semoga besok bisa kita undang-undang lagi dengan topik-topik yang lebih beragam dan seru-seru nih terkait sustainability. Makasih Mas Wiyoko. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast Biru selanjutnya.